Amerika Serikat akan keluar dari UNESCO. Ya, dan pemirsa, selain informasi utama tadi, sejumlah berita terupdate lainnya akan kami hadirkan. Ya, dan juga bisa menyaksikan kami live streaming di idxchannel.com. Saya Prasetyo Wibowo. Dan saya Rosalyn Cio. Pemirsa, inilah Prime Market Highlight. Ya, kita awali dengan informasi pertama. Presiden Prabowo Subianto resmi menetapkan 219 proyek atau program strategis nasional di tahun 2026. Ya, di tahun depan terdapat 7 PSN baru yang ditetapkan, yaitu PSN Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, PSN Koperasi Merah Putih, hingga PSN Kartu Kesejahteraan. Presiden Prabowo Subianto resmi menetapkan 219 proyek atau program strategis nasional di tahun 2026. Secara umum, proyek strategis nasional dalam rancangan rencana kerja pemerintah 2026 mencakup 219 proyek atau program yang terdiri dari 7 PSN baru berdasarkan arahan langsung Presiden Prabowo dan 212 PSN lanjutan atau carry over. Lebih rinci dijelaskan, 7 PSN baru yang ditetapkan: PSN Makan Bergizi Gratis, PSN Sekolah Rakyat, PSN Koperasi Merah Putih, PSN Digitalisasi Pendidikan, PSN Kartu Kesejahteraan, PSN Kartu Usaha Afirmatif, serta PSN Pengelolaan Sampah Terpadu. Sementara itu, dari 212 PSN lanjutan atau carry over, terdapat 88 PSN yang sudah selesai secara fisik, namun masih memerlukan dukungan lanjutan dari pemerintah. Seluruh proyek strategis tersebut mencakup dalam agenda perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program strategis nasional tahun 2026 dengan target penyelesaian pada tahun berjalan maupun hingga tahun 2029. Dengan terbitnya 219 PSN ini menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyusun perancangan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2026 dan nota keuangan RAPBN tahun anggaran 2026. Pemerintah berharap dengan adanya PSN tersebut, upaya optimalisasi dampak sosial dan ekonomi bisa dilakukan secara merata. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX. Baik, ini menarik untuk dicermati pemirsa dan juga Ocha begitu. Kalau kita cermati dengan adanya tahun 2026 mendatang, 219 proyek strategis nasional begitu yang sudah dicanangkan oleh pemerintah begitu. Betul, tadi ada beberapa yang disebutkan juga tadi, Makan Bergizi Gratis, kemudian Koperasi Desa Merah Putih, kemudian Kartu Kesejahteraan. Kita harapkan semoga skala prioritasnya dapat diatur dengan baik, baik itu dari anggaran dan juga implementasinya, yang pastinya indikator keberhasilan dan transparansinya juga ini diupdate kepada publik sehingga publik juga bisa menilai begitu. Setuju, karena yang diharapkan memang ini bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kemudian menjadi pilar juga untuk menjaga pertumbuhan ekonomi ini di tahun depan. Betul. Baik, kita ke informasi selanjutnya pemirsa, terkait dengan kawasan ekonomi khusus di Indonesia mencatatkan kinerja positif di sepanjang tahun 2024. Ya, tercatat investasi yang masuk menembus 90,1 triliun rupiah atau melampaui target awal sebesar 78,1 triliun rupiah. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mencatat tren investasi di kawasan ekonomi khusus atau KE terus meningkat dari tahun ke tahun. Tercatat di sepanjang tahun 2024, realisasi investasi yang masuk di kawasan ekonomi khusus menembus 60,1 triliun rupiah atau melampaui target awal sebesar 78,1 triliun rupiah. Capaian investasi KE ini menunjukkan kepercayaan pelaku usaha yang semakin kuat terhadap fasilitas yang disediakan kawasan ekonomi khusus tersebut. Selain itu, selama tahun 2024 terdapat tambahan 72 perusahaan yang beroperasi di berbagai kawasan ekonomi khusus di tanah air. Itu Januari sampai Desember 2024 itu 90,1 triliun. Dari target investasi di kawasan KEK itu tadinya 78,1 triliun. Jadi kita melewati target itu 2024. Kemudian penyerapan tenaga kerjanya di 2024 itu 47.747, melebihi target dari yang 38.953. Dan itu tambahan pelaku usahanya dari Januari sampai Desember 2024 itu ada 72 pelaku usaha. Tetapi keseluruhan dari 2012 sampai 2024 capaian kumulatif di KIK itu 263,4 triliun. Dengan jumlah pelaku usaha 403 dan penciptaan lapangan tenaga kerjanya itu selama 2012 sampai 2024 itu 160.874. Bukan hanya dari sisi nilai investasi, serapan tenaga kerja di kawasan ekonomi khusus juga menunjukkan kinerja yang positif. Tercatat sepanjang tahun lalu terdapat 47.747 lapangan kerja baru yang terbuka.
jauh lebih tinggi dibanding target 38.953 tenaga kerja. Sementara sejak konsep kawasan ekonomi khusus diterapkan hingga saat ini, jumlah pelaku usaha yang terdaftar di KEK telah mencapai 403 perusahaan. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Badan Pusat Statistik untuk memperkuat akurasi data, khususnya terkait dengan pengembangan kawasan ekonomi khusus. Amalia menambahkan Presiden juga mendorong sinergi antara pengelola KEK dengan BPS. Hal ini diharapkan menjadikan proses pendataan di lapangan berjalan lancar dan akurat. Penguatan data statistik dari kawasan-kawasan prioritas seperti KEK dinilai penting sebagai dasar pengambilan keputusan strategis, baik dalam penyusunan kebijakan fiskal, investasi, hingga evaluasi kinerja pembangunan. Dari ekonomi khusus ini tentunya harus dipastikan BPS berkumpul datanya dan seluruh pengelola KEK diminta untuk berkolaborasi dengan BPS saat mendata lapangan. Pemirsa, Badan Anggaran DPR RI dan pemerintah menyepakati asumsi pertumbuhan ekonomi pada 2026 sebesar 5,2 hingga 5,8% terhadap produk domestik bruto. Adapun pendapatan negara tahun depan disepakati pada kisaran 11,71 hingga 12,31% terhadap produk domestik bruto. Badan Anggaran DPR RI menyetujui angka asumsi pertumbuhan ekonomi pada 2026 yang diusulkan pemerintah sebesar 5,2 sampai dengan 5,8% terhadap produk domestik bruto. Persetujuan ini disampaikan dalam rapat bersama Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Gubernur Bank Indonesia. Selain asumsi pertumbuhan ekonomi, Banggar DPR juga menyepakati laju inflasi sebesar 1,5 hingga 3,5%, nilai tukar rupiah pada kisaran 16.500 hingga 16.900 rupiah per dolar Amerika Serikat, dan tingkat suku bunga surat berharga negara 10 tahun sebesar 6,6 hingga 7,2%. Adapun asumsi harga minyak mentah Indonesia disepakati sebesar 60 US dollar sampai dengan 80 US dollar per barrel. Sementara itu, batas bawah dan batas atas lifting minyak bumi mengalami perubahan. Sebelumnya, pemerintah mengusulkan lifting minyak bumi 600.000 hingga 605.000 barrel per hari. Sedangkan Banggar DPR menyetujui anggaran lifting minyak bumi berada di kisaran 605.000 hingga 620.000 barrel per hari. Banggar juga menyetujui lifting gas bumi 953.000 hingga 1,017 juta barrel per hari seperti yang diusulkan pemerintah. Banggar DPR bersama pemerintah juga menyepakati postur makro fiskal tahun 2026. Pendapatan negara ditetapkan berada pada kisaran 11,71 hingga 12,31% terhadap produk domestik bruto. Sementara belanja negara disepakati sebesar 14,19 hingga 14,83% terhadap PDB. Keseimbangan primer dirancang berada dalam rentang surplus 0,18 hingga 0,22% terhadap PDB, dan defisit anggaran dipatok sebesar 2,48 hingga 2,53% terhadap PDB yang akan dibiayai melalui pembiayaan anggaran pada kisaran yang sama. Bapak Ibu sekalian, terhadap persetujuan kali ini yang kita sepakati bersama akan disampaikan di dalam forum paripurna untuk mendapat persetujuan tanggal 24 Juli dan akan menjadi dasar perumusan bagi pemerintah di dalam nota keuangan RAPBN 2026. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel.